Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Rifat yang akan membawakan berita di pagi hari ini. Saya akan membawakan berita mengenai isu terkait program MBG alias makanan bergizi gratis. Baiklah pemirsa, di sini saya sudah menyiapkan dua narasumber, yaitu salah satu seorang siswa dari MAN 19 Jakarta dan salah satu UMKM yang berada di sekitar sekolah tersebut. Ya, baiklah pemirsa, kali ini saya sedang berada di lokasi, yaitu di depan sekolah Madrasah Aliyah Negeri 19 Jakarta. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu narasumber, yaitu siswa dari sekolah tersebut. Boleh di sini bersama siapa? Saya Pasya. Oke, Pasya. Saya mau tanya, menurut kamu apakah adanya program MBG di sekolah kamu ini dapat menguntungkan bagi kamu sendiri atau bagaimana? Tentu buat saya dan yang lain itu cukup baik, karena dengan adanya MBG ini kami sebagai siswa bisa menghemat uang jajan, dan juga siswa ini dipastikan tuh bisa makan gitu di sekolah. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut kamu apa yang kurang dari makanan-makanan yang disediakan oleh para SPPG ini? Menurut saya mungkin yang bisa ditingkatkan dari program MBG ini yaitu variasi dari makanannya mungkin ya, karena agar siswa ini saat makan MBG ini jadi gak bosen gitu, jadi ada variatif ya gitu setiap hari. Oke, jadi makanannya tuh harus diganti gitu kan setiap harinya ya, menu-menunya ya? Agar siswa ini gak bosen gitu. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut kamu dengan diadakannya MBG ini, apa yang membuat waktu kamu itu menjadi lebih efisien? Menurut saya ya itu saat istirahat sih, karena dengan adanya program MBG ini kami sebagai siswa jadi gak perlu buat ngantri-ngantri lagi di kantin atau koperasi, jadi bisa lebih menghemat waktu istirahat. Oke, baik Pasya, untuk pertanyaan yang terakhir mengenai isu terkait MBG ini, terdapat beberapa video-video yang mungkin pernah viral kalau makanan-makanan yang disediakan oleh para SPPG ini sudah tidak layak dipakai atau sudah tidak layak untuk dimakan. Menurut kamu itu bagaimana, Pasya? Menurut saya tentu harus diperbaiki ya, karena kalau seperti itu terulang, orang tua dan siswa mungkin jadi kapok gitu untuk makan MBG gitu. Oke, jadi begitu. Baiklah pemirsa, kita langsung saja ke narasumber kedua, yaitu salah satu UMKM yang mungkin berdampak atau bagaimana ya pemirsa ya. Langsung aja yuk kita saksikan ya. Oke, baik, di sini saya sudah bersama dengan Mas siapa? Saya dengan Mas Raffi. Oke, Mas Raffi. Di sini saya mau nanya, menurut Mas Raffi dengan adanya program MBG ini, bagaimana pendapatan Mas Raffi atau omset Mas Raffi di setiap harinya atau di bulan-bulan berikutnya? Oke, dengan adanya program makan bergizi gratis ini, menurut saya sebagai pedagang UMKM itu memang secara omset atau pendapatan itu agak sedikit berkurang, karena memang siswa atau siswi di sekolah tersebut itu udah jarang untuk beli es di saya, karena memang sudah adanya makan bergizi gratis ini. Oke, baik. Langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana menurut Mas Raffi, apa dampak baik ataupun dampak buruknya mengenai program MBG tersebut? Ya, menurut saya dengan adanya program MBG ini dampaknya sangat baik bagi siswa dan siswi sekolah tersebut, karena memang dapat meningkatkan dan memperbaiki gizi mereka juga, dan juga mereka juga hemat uang untuk tidak jajan. Dan terus dampak negatifnya bagi saya yaitu omsetnya agak sedikit menurun, karena memang siswa dan siswinya sudah jarang untuk jajan sejak adanya program makan bergizi gratis tersebut. Oke. Baiklah pemirsa, dapat saya simpulkan dengan adanya program MBG alias makanan bergizi gratis ini menimbulkan dampak yang baik dan dampak yang buruk. Adapun dampak yang baik yaitu mungkin dari para siswa ataupun para siswi, dengan adanya MBG ini gizi mereka itu dapat meningkat. Lalu dengan dampak buruknya ini mungkin dari para pelaku UMKM kehilangan penghasilannya.
Cukup sekian dari saya sampaikan kembali kepada studio.